Copy. Mr. President, does that include... Mr. President. Film ini merupakan kelanjutan dari film The Battle at Lake Changjin yang pernah kita bahas alur filmnya beberapa waktu lalu, yang berlatar perang Korea saat tentara Cina melawan pasukan Amerika Serikat di tahun 1950 sampai 1953. Setelah berhasil merebut Danau Changjin, kini pasukan Kompi 7 penyusup yang dipimpin oleh Qian Li ditugaskan untuk menyerang pangkalan udara di Hagaruri dengan maksud mencegah pasukan Amerika yang dipimpin oleh Smith kabur menggunakan pesawat. Sebelum pergi, Qian Li bertemu dengan pasukan artileri yang dipimpin oleh Zhang yang sama-sama ditugaskan dalam misi penghancuran. Qian Li yang sudah kenal dengan Zhang tanpa ragu menyapa dan mengobrol. Usai berbincang-bincang, mereka pun bersiap melanjutkan perjalanan di mana pasukan artileri yang berangkat lebih awal. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya pasukan Qian Li semakin mendekati target dan posisi mereka sekarang hanya berjarak 12 km dari lapangan udara Hagaruri. Beberapa saat lagi akan tiba di Hagaruri, pasukan Qian Li mendapat gempuran dari pesawat Amerika. Beruntung, tidak ada satupun pasukan mereka yang gugur dalam gempuran tersebut. Namun sayangnya pesawat Amerika yang bergerak maju berhasil melumpuhkan pasukan artileri hingga membuat beberapa senjata artileri yang mereka bawa rusak parah. Qian Li yang mendapati kekesalan Zhang malah memberikan sepucuk pistol kepada Zhang dan ia berjanji akan memberikan Zhang meriam para pasukan musuh yang sebentar lagi akan dia rebut. Zhang melihat pasukan Qian Li bergerak maju. Ketika itu juga ia memberikan semangat para pasukannya, maka pecahlah pertempuran di hari itu. Sesuai janjinya, Qian Li dengan para pasukannya yang gagah berani bertempur habis-habisan tanpa rasa takut sedikit pun. Mereka berhasil membuat pasukan Amerika kocar-kacir dan mengambil alih semua senjata artileri garis depan pertahanan lapangan pesawat Hagaruri. Kemudian Qian Li bergerak maju bersama pasukannya menyerbu lapangan udara Hagaruri dengan bantuan pasukan artileri Zhang yang baru saja mereka dapatkan. Maka pertempuran itu semakin sengit, banyak korban dari pihak Amerika berjatuhan. Dan beberapa tank beserta pesawat yang ada di sana pun ikut hancur akibat tembakan artileri pasukan Cina. Smith yang menyaksikan para prajuritnya digempur habis-habisan menghubungi Jenderal Besar Amerika bernama Douglas MacArthur untuk meminta izin menarik mundur pasukannya dari Hagaruri. Namun sang jenderal malah memarahi Komandan Smith dengan mengatakan jika Smith menarik mundur pasukannya, maka dia akan dianggap sebagai pengkhianat negara. Lalu Komandan Smith dengan amarahnya menutup telepon tersebut dan lebih memilih menentang perintah MacArthur. Ia lebih menarik mundur semua pasukannya. Di markas garis depan Kop 9 Zheng Pandom Korea, Komisaris Song Silun mendapat laporan jika pasukan Smith melarikan diri menuju pelabuhan Hungnam lewat jembatan Suimen sehingga mereka sepakat mengirimkan pasukan untuk menghancurkan jembatan itu agar pihak Amerika tidak bisa kabur dan mendatangkan bala bantuan. Dan misi itu pun diberikan pada pasukan Kompi 9 dibantu oleh Kompi 7 Resimen Serbu ke-1. Sedangkan di Kompi 7 yang dipimpin Qian Li, para pemimpin peleton melaporkan jumlah korban yang tewas akibat pertempuran barusan. Mereka satu persatu menyerahkan rencana prajurit yang gugur kepada Komandan Qian Li. Qian Li menyimpan rencana prajurit yang gugur itu, dan kemudian membuat gumpalan salju lalu meletakkan sebatang rokok di atasnya sebagai tanda penghormatan. Esok harinya masih di Hagaruri, Zhang yang tergabung dalam Kompi 7 menerima perintah dari Komandan Militer Korea melalui alat komunikasi mereka. Perintah itu adalah untuk menyerbu pasukan Amerika yang berada di jembatan Suimen dan harus menghancurkan jembatan tersebut agar pihak musuh tidak melewati jalur itu.
Di pihak Amerika, tepatnya di Gedung Putih Washington DC, Presiden Amerika yang bernama Harry Truman sedang membaca surat yang dikirim Jenderal MacArthur untuk meminta izin menggunakan bom atom dalam menghadapi pasukan Cina. Namun Presiden dalam wawancaranya dengan wartawan mengatakan tidak akan memberikan izin jika tidak mendapat persetujuan dari PBB. Sedangkan di sisi lain, Kompi 7 terus bergerak menuju jembatan Suimen. Walaupun turun salju yang cukup lebat tidak menyurutkan semangat para pasukan itu. Mereka tetap maju sesuai perintah dan pada akhirnya mereka sampai di jembatan tersebut. Mereka langsung menyaksikan pertempuran sengit para pasukan Kompi 9 yang tiba lebih awal. Tidak mau diam saja, pasukan Kompi 7 pun langsung ikut dalam pertempuran itu untuk membantu Kompi 9. Karena medan tempur itu lebih curam ke arah pasukan Cina, maka pasukan Amerika lebih leluasa menggempur mereka dengan senapan mesin. Pasukan Cina gak dapat berbuat banyak dalam serangan tersebut, sehingga menarik mundur pasukannya ke tempat persembunyian. Pagi hari pun tiba. Setelah melewati serangkaian pertempuran, mereka terlihat berbagi makanan satu sama lain. Makanan itu diambil dari pasukan musuh di Hargaruri. Ada juga yang mengobati luka para pasukannya akibat bertempur tadi malam. Dan sebagian juga ada yang melakukan pengintaian. Belum sempat beristirahat lebih lama, tiba-tiba pesawat musuh datang dan menjatuhkan beberapa bom ke tempat persembunyian mereka. Tidak mau berlama-lama dalam kondisi yang sulit, maka Kompi 7 menanyakan kepada Kompi 9 tentang bagaimana mereka melakukan serangan tadi malam. Komandan Kompi 9 pun menceritakan strategi yang mereka gunakan, di mana Kompi 9 membagi pasukan menjadi 4 peleton, membuat serangan pengalihan di sisi utara, sehingga formasi musuh menjadi kacau. Kemudian peleton 2 melakukan penyusupan di sisi selatan, dengan berpura-pura sebagai prajurit musuh yang terluka. Peleton 3 dan 4 melindungi kedua peleton dengan cara menerobos pasukan musuh. Namun, peleton 2 diketahui musuh sehingga hanya bisa meledakkan sedikit bagian jembatan. Di saat pasukan musuh sibuk memperbaiki jembatan yang rusak akibat serangan Kompi 9, seorang pengintai dari Kompi 9 kembali dengan keadaan baik-baik saja, lalu melaporkan posisi pasukan musuh dengan peta yang dibuat sesuai pengamatan berdiskusi untuk melancarkan serangannya dan berencana untuk menangkap pimpinan musuh hidup-hidup. Namun rencana itu diragukan prajurit lainnya karena menyadari bahwa pasukan mereka hanya memiliki 10 buah dinamit dan 2 basoka. Sedangkan di pihak Amerika memiliki peluru jenis 30 sebanyak 5.000 buah, granat tangan jenis MK2 sebanyak 500 buah. Jelas ini adalah pertempuran yang gak seimbang. Akan tetapi demi membela tanah air dan sumpah setia seorang prajurit yang tidak mengenal kata menyerah, dan dengan tekad yang sudah bulat, kedua kompi pun bersatu sampai memberikan penghormatan terakhir kepada negaranya. Maka malam itu juga pecahlah pertempuran kedua di jembatan Suimen. Di pertempuran kali ini pasukan mereka tetap dibagi 4 peleton. Hanya saja jumlah setiap peletonnya menjadi bertambah karena 2 kompi menjadi 1. Ada yang menyerang dari depan pasukan Amerika yang mereka bagi lagi menjadi 2 pasukan. Pasukan yang tetap menyerang dari depan dan lainnya masuk ke dalam pipa yang menembus ruang tengah jembatan. Sedangkan pasukan Cina yang lainnya di sisi kiri dan kanan pasukan Amerika. Kemudian satu pasukan menyerang dari belakang. Gempuran demi gempuran mereka lancarkan hingga membuat sang pemimpin pasukan Amerika tewas oleh Qian Li. Meski pimpinan pasukan Amerika telah tewas, tapi misi meledakkan jembatan Suimen belum diselesaikan. Gak lama kemudian mereka kedatangan bala bantuan pasukan Amerika menggunakan tank dan pelontar api. Sekali lagi mereka harus berusaha keras untuk menghancurkan semua bala bantuan Amerika itu.
Dan pada akhirnya mereka berhasil melumpuhkan pasukan Amerika dan meledakkan tank musuh sekaligus meledakkan jembatan Suimen, walaupun dengan pengorbanan seorang prajurit lainnya. Terlihat kedua kompi bergembira karena berhasil menyelesaikan misinya walaupun robohnya tidak terlalu besar. Saat mencari para rekannya, tiba-tiba sebuah tembakan tank mengejutkan mereka. Tank itu berasal dari bala bantuan musuh yang datang lebih banyak, sehingga pasukan mereka ditarik mundur. Dan kini jembatan Suimen kembali dikuasai oleh pihak Amerika. Saat pagi menjelang, terlihat para pasukan tertidur lelap sehabis bertempur semalaman. Prajurit bernama Yupong yang dipercaya untuk menjaga radio transmitter mendapati benda tersebut menyala. Agar bisa digunakan dengan baik, Yupong berinisiatif untuk membawa benda itu ke tempat yang lebih tinggi. Dan ketika sampai di atas bukit, ia melihat kedatangan pesawat Amerika. Para pasukan yang tertidur terbangun karena mendengar suara pesawat itu. Belum sempat yang lainnya terbangun dan bersembunyi, pesawat itu lebih dulu menjatuhkan bom. Yufong yang menyaksikan rekan-rekannya hendak dibombardir. Ketika itu juga ia melepaskan tembakan pengalihan, namun ia harus tewas dijatuhi bom pesawat Amerika. Di tempat para pasukan Cina bersembunyi, pesawat Amerika terus menghujani pasukan itu dengan senapan mesin. Dengan gempuran pesawat itu menjadikan pasukan Kopi 7 dan 9 berkurang drastis, tapi dengan semangat juang mereka pun bangkit perlahan-lahan. Meskipun pasukan Amerika bisa melewati jembatan Suimen dengan bantuan penyambung jembatan agar bisa sampai ke Hungnam. Pada malam harinya, sisa-sisa pasukan Kopi 7 dan 9 melancarkan serangannya lewat aksi bom bunuh diri yang akan dilakukan oleh Qianli. Let's keep him alive. Qianli sekali lagi berhasil meledakkan jembatan Suimen dan membuat kerusakan cukup parah, namun ia harus tewas dalam penyerbuan tersebut. Walaupun rusak parah, lagi-lagi pasukan Amerika mendapatkan bantuan untuk menyeberang jembatan. Pasukan Amerika berhasil tiba di pelabuhan Hungnam pada tanggal 24 Desember tahun 1950. Pasukan Amerika bergegas meninggalkan pelabuhan dengan kapal evakuasi PBB. Sebelum benar-benar meninggalkan Hungnam, pihak Amerika memasang dinamit di sekitar pelabuhan untuk meledakkan semua logistik yang gak bisa mereka bawa. Sedangkan di jembatan Suimen, adiknya Qianli diselamatkan oleh pasukan Cina yang akan menyerbu Hungnam. Akan tetapi pelabuhan itu keburu diledakkan Amerika sebelum mereka tiba di sana. Saat tiba di Hungnam, mereka pun hanya menyaksikan para pasukan Amerika dan Selatan telah berhasil berlayar. Film ditutup dengan adegan Komisaris Song Silun dan petinggi lainnya memberikan penghormatan pada Danau Changjin. Terlihat juga Huan Li yang membawa abu jasad Qianli.